Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar dan pangkat. Untuk memperjelas cara menghitung agar lebih mudah saat mengerjakan ujiannya nanti. Baik, untuk bentuk akar yang pertama yaitu ada akar N dari A kali B sama dengan akar N A dikali akar N B. Contoh, misalkan kita ada nanti ditulisnya akar pangkat 3, terus di sini ada tulisannya 56 dikali 125 permisalan. Kalau ada permisalan seperti ini, kalau kalian bisa menemukan yang seperti ini, maka bisa dipisah jadi akar pangkat 3 56 dikali akar pangkat 3 dari 125. Nah, tapi penggunaannya sepertinya bukan untuk hal ini. Biasanya penggunaannya misal kayak akar pangkat 3 dari 400 B misalkan. 400 B. B ini koefisien. Jadi bisa kita buat jadi akar pangkat 3 400 dikali dengan akar pangkat 3 dikali dengan B. Nah, bisa dipisah kayak gini untuk mencari B-nya. Jadi fungsi dari rumus ini untuk memisah. Baik, selanjutnya itu ada rumus 2 yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Nah, kalau misalkan penjumlahan, maka apabila akarnya sama, maka langsung jumlahkan A tambah B-nya, tapi C-nya jangan dijumlahkan, C-nya tetap. Misal 5 akar 2 tambah 3 akar 2. Nah, ini maka hasilnya akan menjadi 8 akar 2. Bukan 8 akar 4. Bukan. Akar 2-nya tidak perlu dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya 5 dan 3-nya saja. Jadi 5 tambah 3, 8. Begitu pula dengan rumus berikutnya yaitu A akar C dikurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Jadi A sama B-nya aja yang dikurangkan. Contoh, 10 akar 2 dikurang 3 akar 2. Nah, maka hasilnya akar 2-nya tetap dan 10 kurang 3-nya ditulis. 10 kurang 3-nya jadi 7. Nah, akar 2-nya jangan hilang, akar 2-nya tetap ada. Jadi jawabannya 7 akar 2. Jadi akar 2-nya enggak hilang. Kemudian lanjut ke persamaan 4. Persamaan 4 nih kan akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Jadi misal ketemu, walaupun angkanya nggak sama, misalkan akar 25 dikali dengan akar 16. Nah, kalau penjumlahan tadi kan nggak akarnya nggak berubah angka. Tapi kalau yang ini boleh akarnya berubah angkanya sesuai dengan 25 kali 16 tadi. Jadi 25 kali 16. Nah, berapa hasilnya ini 25 kali 16? Silahkan dihitung. Kemudian kita lanjut
ke persamaan berikutnya, yaitu akar dari A dibagi akar dari B sama dengan akar A bagi B. Nah, ini digabung. Ini langsung digabung. Meskipun angkanya nggak sama, tapi kalau hitungannya itu perkalian atau pembagian, maka akarnya boleh digabung. Kayak tadi. Tadi kan nilai akarnya kan beda, ini akar 25, ini akar 16. Tapi boleh digabung. Jadi yang boleh digabung cuma perkalian dan pembagian. Sedangkan kalau penjumlahan nggak boleh. Penjumlahan nggak boleh digabung. Misalnya kan tadi 5 akar 2 tambah 3 akar 2. Ini boleh digabung jadi 8 akar 2. Tapi semisal nanti 5 akar 2 ditambah 3 akar 3. Nah ini nggak bisa. Nggak bisa dijumlah jadi 8 akar 2,5 misalkan. Nggak boleh. Atau 8 akar 2 tetap nggak boleh juga. Nah, jadi harus dihitung manual dulu. 3-nya dimasukkan ke akar, 5-nya masukkan ke akar, baru dijumlahkan. Dijumlahkannya pun menyesuaikan rumus yang ada. Kemudian lanjut ke persamaan 6. Persamaan 6 itu ini akar C dikali akar C sama dengan C. Jadi misalkan ada nanti angkanya sama, misalkan akar 5 kali akar 5, pasti sudah nih hasilnya jadi 5, asalkan akarnya ini tidak punya pangkat. Kalau akarnya punya pangkat, misalkan pangkat 3, misalkan ada pangkat 3 ya. Nah, maka kalau mau mengalihkannya, maka harus jadi seperti ini. Nah, harus 3 kali juga. Maka baru hasilnya sama dengan 5. Jadi 5 kali 5 kali 5 baru hasilnya 5. Kalau akarnya pangkat 3. Tapi kalau akarnya nggak ada pangkatnya, ini berarti pangkat 2. Jadi cuma cukup 2 kali 5. Akar 5 kali akar 5 berarti sama dengan 5. Baik, kita lanjut ke persamaan 7. A akar C dikali B akar D sama dengan AB akar CD. Ini sama kayak sebelumnya. Kalau misalkan perkalian, bagaimanapun angkanya, maka boleh digabung dan dikalikan. Beda sama penjumlahan, nggak boleh digabung. Begitu pula dengan persamaan 8. Kalau persamaan 8 itu kita kali silang. Nah, contohnya di sini ya. Akar A tambah akar B dikali 2 kali. Nah, kayak gini. Terus dikali silang. Akar A dikali akar A. Nah, kan tadi sama nih. Kalau akarnya itu sama, misalkan sama-sama A, berarti jadi A. Kan? Kemudian akar A dikali akar B. Berarti akar AB. Kemudian akar B dikali akar A. Jadi akar BA. Kemudian akar B dikali akar B, balik lagi jadi B. Nah, karena akar AB dengan akar BA ini sama, cuma beda posisi aja, maka bisa ditulis A tambah 2 akar AB tambah B. Nah, ini beda posisi aja, tapi maksudnya sama kayak yang ini. Sama kayak yang ini. Kemudian persamaan 9. Persamaan 9, A dibagi
akar B sama dengan A akar B dibagi B. Ini sering sekali dipakai untuk menyederhanakan akar. Misalkan nih ada soalnya 5 per akar 2. Nah, kalau 5 per akar 2 maka hasilnya sama dengan 5 akar 2 dibagi 2. Kok bisa gitu? Nah, kita ambil contoh lagi. Jadi akar apa sih soalnya? 5 per 2. 5 bagi akar 2 itu menyederhanakannya bisa dengan cara dikalikan dengan ini akar 2-nya. Nah, dikali akar 2 per akar 2 dikali dengan angka yang sama dengan yang bagian bawah. Jadi 5 kali akar 2 jadi 5 akar 2. Sedangkan akar 2 kali akar 2 kayak tadi dibilang, kalau misalkan akarnya pangkat 2, ini ada pangkat 2 sebenarnya tapi nggak ditulis, maka hasilnya jadi 2. Jadi penyederhanaannya 5 akar 2 bagi 2. Boleh ditulis juga jadi 2,5 akar 2. Oke, kita lanjut ke persamaan 10. Persamaan 10 A kali M, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kayak kemarin nih. Misalkan kayak ada 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 9 tambah 3 jadi 12. Jadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 3 jadi 10 pangkat 12. Nah, tinggal dijumlahkan kalau posisinya perkalian. Adapun kalau posisinya pembagian kayak di persamaan 11 dibagi. Kalau misalkan pembagian jadi dikurang. Misalkan nanti ada 10 pangkat 9 bagi 10 pangkat 5. Nah, ini maka 9 kurang 5 hasilnya 4. 10 pangkat 4. Ini kalau yang mudah. Biasanya fisika banyak negatif-negatifnya angkanya. Misalkan 10 minus 11 dibagi 10 minus 3. Berapakah jumlahnya? Berapakah hasilnya? Maka minus 11, 10 pangkat minus 11 kurang 10, kurang ini pangkatnya yaitu minus 3. Nah, kayak ginilah. Jadi kurang dulu, terus tanda kurung, sesuaikan dengan pangkatnya. Jadi 10 pangkat minus 11 tambah 3. Minus 11 tambah 3 sama dengan minus 8. Oke, jadi 10 pangkat minus 11 dibagi 10 pangkat minus 3 jadi 10 pangkat minus 8. Kemudian lanjut ke persamaan 12. Persamaan 12 sini ya. Persamaan 12 1 bagi A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Nah, ini persamaan yang sering juga dipakai di fisika. Jadi misalkan 1 pangkat 10 pangkat 9. Nah, maka hasilnya jadi
1 kali 10 pangkat min 9. Kalau naik dia dikalikan min. Jadi apabila pangkatnya ini minus sebelumnya, misalkan 1 bagi 3 kali 10 min 5 misalkan. Nah ini maka hasilnya sama dengan 1 kali 3, ini 3-nya naik, kemudian 10 pangkat minus 5-nya juga naik, tapi 10 pangkat minus 5-nya pangkatnya diubah jadi dikali negatif. Jadi 10 pangkat 5. Nah, hasilnya jadi 3 kali 10 pangkat 5. Jadi kalau di bawahnya minus, maka kalau naik ke atas jadi plus. Kemudian lanjut lagi. Nah, kayak kemarin juga. Misalkan A pangkat M, terus kemudian di luar tanda kurungnya ada pangkat lagi. Misalkan 3 kali 10 pangkat 3. Ya kan? Terus dipangkatkan lagi pangkat 2 misalkan. Nah, ini. Maka kita pangkatkan masing-masingnya. 3 pangkat 2, kan? 3 pangkat 2, kemudian dikali dengan 10 pangkat berapa nih? 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6. Nah, jadi hasilnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 6. Ataupun misalkan 3 kali 10 min 3 misalkan. Pangkatnya 3. Nah, jadi 3 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 kali 3 berapa? Nah, jadi min 9. Nah, dikalikan masing-masing. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian ini tadi 10 pangkat min 3 kali pangkatnya dikalikan 3 jadi 10 pangkat min 9. Nah, ini boleh juga kalian tulis jadi 2,7 kali 10 pangkat min 8. Nah, kalau misalkan komanya dimajukan, asal komanya kan di sini nih, komanya di sini. Kita majukan ke depan, maka pangkatnya naik. Semulanya pangkat minus 9, naik jadi pangkat minus 8. Dari minus 9 ke minus 8 itu naiklah, bukan turun. Nah, begitu pula misalkan ini persamaan 14. A kali B pangkat M misal. Jadi misalkan 3 kali B misalkan pangkat 5. Nah, ini bisa dibuat jadi 3 pangkat 5 dulu, kemudian dipisah B pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5-nya berapa? 3 pangkat 5 misalkan berapa tuh 3 pangkat 5? 27 kali 3 berapa? 27 kali 27 kali 3. Ini 3 pangkat 3 kan 27, ya kan? 27. Kemudian 3 pangkat 2-nya 9. 27 kali 9 berapa? Kemudian kalikan B pangkat 5. Ya, 27 kali 9. Kita hitung 27 kali 9. 3 3 lah. 2 kali 9 18. Kemudian jadi 243. Nah, jadi 243 kali B pangkat 5. Nah, gini nulisnya. Jadi yang pangkat 5 cuma B-nya 243.
bukan pangkat 5. Nah, jadi nulisnya bisa juga jadi 243 B pangkat 5. 243 B pangkat 5 ini tidak sama dengan 243 pangkat 5 B. Beda artinya. Jadi yang punya pangkat 5 ini si B, bukan si 243. Baik, kemudian yang terakhir nih, yang terakhir ini paling penting. Misalkan nanti kalian ketemu akar 3, akar pangkat 3 kayak kemarin, akar pangkat 3 dari berapa ya, 600 misalkan. Nah, 600. Maka ini bisa kalian hitung di kalkulator. Jadi 600 pangkat 1/3. Nah, 600 ini kan pangkat 1 lah. Jadi N ini sama dengan 1. M-nya sama dengan 3. Jadi 600 pangkat 1/3. Nah, ini silahkan kalian cari di kalkulator. Tulis 600. Kemudian pangkat. Biasanya kan pangkat ada kayak tanda gunung gini di atas. Kemudian 1 dibagi 3. Nah, silahkan cari.